Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera dalam kasih Kristus dan salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya. Saya dapat hadir di sini untuk menyampaikan pidato dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, Bapak M.G. Rizkon Hasani selaku tutor mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Nilo Eka Wulandari, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Kota Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Bullying Bukan Budaya, Saatnya Bicara, Lawan dan Pulihkan. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya hadir bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi saya hadir sebagai bagian dari generasi yang menolak diam terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Bullying bukan sekedar ejekan, ia adalah luka yang membekas, trauma yang membungkam, dan kadang nyawa yang hilang. Kita masih ingat kasus viral siswa SMK Nusa Dua Bali yang dianiaya secara fisik, direkam, lalu disebarkan di media sosial, atau kisah pilu siswi SMP Jembrana yang terpaksa putus sekolah karena trauma berat akibat bullying verbal dan sosial. Bahkan kita berduka atas kepergian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang diduga mengalami tekanan sosial sebelum terjatuh dari lantai 4 gedung kampusnya. Bayangkan jika itu terjadi kepada adik, sahabat, atau keluarga kita. Apakah kita sanggup untuk menutup mata? Hadirin yang saya hormati, bullying bukanlah kenakalan remaja. Ia adalah bentuk kekerasan. Kekerasan yang bisa muncul dalam rupa fisik, verbal, sosial, maupun digital. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Bullying jelas melanggar hak tersebut. Data KPAI menunjukkan bahwa kasus perundungan di sekolah masih menjadi salah satu laporan tertinggi setiap tahunnya. Mari kita lihat apa saja dampak yang terjadi. Yang pertama itu bullying fisik, tubuh terluka, martabat dirampas. Kemudian yang kedua, bullying verbal dan sosial, harga diri hancur, semangat belajar padam. Kemudian yang ketiga, bullying digital, rasa aman yang hilang, trauma yang terus menghantui. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya adalah kita semua. Jadi, kepada pelajar dan mahasiswa, jangan diam melihat teman dirudung. Marilah kita menjadi pelindung, bukan hanya sekedar penonton. Kepada guru dan tenaga kependidikan, ciptakanlah ruang belajar yang aman dan suportif. Deteksi dini dan pendekatan empati bisa menyelamatkan banyak jiwa. Kepada orang tua dan keluarga, dengarkanlah anak-anak kita. Validasi perasaan mereka. Jangan pernah meremehkan kalimat seperti "aku tidak mau sekolah" atau "aku tidak punya teman". Itu salah satu bisa menjadi sinyal awal dari luka yang lebih dalam. Kepada aktivis sosial dan fasilitator remaja, terus suarakan kampanye anti-bullying. Edukasikan publik, advokasi kebijakan, dan pendampingan korban harus kita galakkan. Kita butuh sistem pelaporan yang aman, layanan konseling yang mudah diakses, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang peduli dan responsif. Hadirin sekalian, bullying bukan hanya soal pelaku dan korban. Ini adalah soal budaya diam yang harus kita ubah menjadi budaya peduli. Saya bukan psikolog, saya bukan pejabat, bukan tokoh publik, tapi saya percaya satu suara bisa menyelamatkan satu jiwa. Kita tidak perlu menunggu viral untuk peduli. Kita hanya perlu mulai dari sekitaran kita. Mari kita ubah budaya diam menjadi budaya peduli. Mari kita lawan bullying dengan keberanian, kepedulian, dan solidaritas. Karena anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermartabat. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati, damai Kristus menyertai. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua.